Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Denika selaku dosen pembimbing mata kuliah studi kelayakan bisnis dan juga teman-teman kelas 6B yang berbahagia. Pemaparan presentasi kali ini membahas materi mengenai aspek sumber daya manusia dan finansial yang akan disampaikan oleh kelompok 2. Saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2 yang terdiri dari Mona Lisa dengan NIM akhir 055, Yuni dengan NIM akhir 059, Eta dengan NIM akhir 062, Fili dengan NIM akhir 067, Siti Alfiatus dengan NIM akhir 068, dan juga Safira dengan NIM akhir 143. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada inti pembahasan. Untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai perencanaan SDM. Perencanaan SDM ini merupakan proses perencanaan sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. Kesuksesan suatu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebuah proyek bisnis sangat tergantung pada SDM yang solid, yaitu manajer dan timnya. Membangun sebuah tim yang efektif merupakan suatu kombinasi antara seni dan ilmu pengetahuan. Perencanaan SDM ini sendiri dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. SDM yang diperlukan dalam proyek bisnis ini sendiri yaitu seperti yang pertama, memilih manajemen proyek. Manajer proyek merupakan anggota terpenting dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Manajer proyek tugasnya yaitu menjelaskan kepada organisasi dan kepada pihak luar perihal proyek yang akan dibangun. Beberapa hal pokok dalam memilih manajer proyek adalah perihal pemilihan waktu dan kriteria seleksi. Pemilihan waktu yang tepat untuk memilih seorang manajer proyek tidak ada patokannya. Akan tetapi manajer proyek dan tim proyek yang harus secepatnya melihat dalam perencanaan proyek sehingga mereka akan lebih terikat untuk segera merealisasikan proyek bisnis tersebut. Untuk kriteria seleksi, seorang pemimpin perlu memiliki karakteristik yang dominan yang dapat digolongkan dalam 5 kategori, yaitu latar belakang dan pengalaman, kepemimpinan dan keahlian strategis, keahlian teknis, kemampuan kehumasan, dan kemampuan manajerial. Yang kedua, yaitu kriteria umum yang digunakan untuk memilih anggota tim proyek adalah seperti memiliki komitmen pada tujuan proyek dan mampu menyelesaikannya, lalu kemampuan untuk berkomunikasi dan membagi tanggung jawab, lalu fleksibilitas dapat berpindah dari suatu kegiatan pekerjaan ke kegiatan pekerjaan lainnya sesuai dari schedule dan kebutuhan proyek, dan lain-lain bisa dilihat pada buku masing-masing ya. Lalu ada juga proses perencanaan yang memiliki 3 macam model. Yang pertama perencanaan dari atas ke bawah, yang kedua perencanaan dari bawah ke atas, yang ketiga ramalan. Lalu selanjutnya analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan suatu proses untuk menentukan isi suatu pekerjaan sehingga pekerjaan dapat dijelaskan kepada orang lain. Isi suatu pekerjaan merupakan hasil dari analisis pekerjaan dalam bentuk tertulis dan sering disebut dengan deskripsi pekerjaan. Unit selanjutnya ini analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan suatu proses untuk menentukan isi suatu pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat dijelaskan kepada orang lain. Isi suatu pekerjaan merupakan hasil dari analisis pekerjaan dalam bentuk tertulis dan sering disebut dengan deskripsi pekerjaan. Selanjutnya, agar suatu pekerjaan dapat dikerjakan oleh seorang yang tepat, maka diperlukan syarat yang harus dipenuhi oleh orang tersebut. Syarat tersebut sering disebut dengan kualifikasi atau spesifikasi personalia. Selanjutnya yaitu rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Rekrutmen
merupakan suatu kegiatan untuk mencari sebanyak-banyaknya calon tenaga kerja yang sesuai dengan lowongan yang tersedia. Sumber-sumber di mana kita bisa mendapatkan calon karyawan dapat diketahui melalui lembaga pendidikan, departemen tenaga kerja, biro-biro konsultan, melalui iklan di media massa, dan tenaga kerja dari dalam organisasi sendiri. Seleksi pada dasarnya merupakan usaha yang sistematis yang dilakukan guna lebih menjamin bahwa mereka yang diterima adalah mereka yang dianggap paling tepat dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta jumlah yang dibutuhkan. Usaha yang dilakukan secara sistematis tadi itu misalnya dengan melakukan tahapan seleksi dokumen, psikotes, tes inteligensi, tes kepribadian, tes bakat dan kemampuan, tes kesehatan, dan wawancara. Selanjutnya, orientasi. Orientasi dilakukan kepada pegawai yang telah diterima setelah melalui tahapan seleksi. Proses orientasi ini dimaksudkan untuk memperkenalkan pegawai baru kepada situasi kerja dan kelompok kerjanya yang baru. Selanjutnya yaitu produktivitas. Produktivitas mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai atau output dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan atau input. Dengan kata lain bahwa produktivitas memiliki dua dimensi. Yang pertama yaitu suatu efektivitas yang mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Yang kedua yaitu efisiensi yang berkaitan dengan upaya membandingkan masukan dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan. Selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan. Program pelatihan atau training bertujuan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu untuk kebutuhan sekarang. Sedangkan pengembangan bertujuan untuk menyiapkan pegawainya siap memangku jabatan tertentu di masa yang akan datang. Pengembangan ini bersifat lebih luas karena menyangkut banyak aspek seperti peningkatan dalam keilmuan, pengetahuan, kemampuan, sikap, dan kepribadian. Program pelatihan dan pengembangan bertujuan untuk menutupi gap antara kecakapan karyawan dan permintaan jabatan selain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan dalam mencapai sasaran kerja. Untuk melaksanakan program pelatihan dan pengembangan, manajemen ini hendaknya melakukan analisis tentang kebutuhan tujuan, sasaran, serta isi dan prinsip belajar terlebih dahulu agar hasil dari pelaksanaan program pelatihan ini tidak sia-sia. Pengembangan SDM jangka panjang ini banyak memiliki manfaat, misalnya dalam rangka mengurangi ketergantungan pada penarikan karyawan baru, memberikan kesempatan kepada karyawan lama, mengantisipasi keusangan karyawan, dan perputaran tenaga kerja atau turnover. Yang selanjutnya ada prestasi kerja. Manajemen maupun karyawan memerlukan umpan balik atas kerja mereka. Nah, hasil penilaian dari prestasi kerja atau performance appraisal, karyawan dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka. Agar pelaksanaan penilaian prestasi kerja dapat dilaksanakan dengan baik, aktivitas ini perlu dipersiapkan. Seperti penilaiannya itu harus mempunyai hubungan dengan pekerjaan, praktis, memiliki standar-standar, dan menggunakan ukuran yang dapat diandalkan. Selanjutnya ada kompensasi. Nah, cara manajemen untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja para karyawan adalah melalui kompensasi. Kompensasi ini dapat didefinisikan sebagai suatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Sebelum kompensasi ini diberikan, terlebih dahulu dilakukan proses kompensasi, yaitu suatu jaringan berbagai subproses untuk memberikan balas jasa kepada karyawan bagi pelaksanaan pekerjaan dan untuk memotivasi mereka agar mencapai tingkat prestasi yang diinginkan. Imbalan atau balas jasa yang diterima karyawan dibagi atas dua macam, yaitu imbalan yang bersifat finansial
atau yang sering disebut dengan kompensasi langsung. Selanjutnya ada non-financial yang sering juga disebut dengan kompensasi pelengkap atau kompensasi tidak langsung yang tidak secara langsung berkaitan dengan prestasi kerja. H. Perencanaan karir. Perencanaan karir merupakan suatu rangkaian di mana individu memiliki potensi dan keahlian yang dimilikinya untuk memilih bidang karir yang sesuai dengan keinginan untuk mencapai tujuannya. Nah, karir itu sendiri merupakan semua pekerjaan atau jabatan seseorang yang telah maupun sedang dilakoninya. Adapun tujuan dari perencanaan karir sebagai berikut. Yang pertama, mencapai kepuasan diri. Yang kedua, memperoleh kesadaran dan pemahaman diri. Yang ketiga, efisiensi usaha dan waktu. Yang keempat, mempersiapkan diri untuk memperoleh penempatan dan penghasilan yang sesuai. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui prospek karir pegawai di masa depan sejak awal. Selanjutnya, I. Keselamatan dan kesehatan kerja. Pengertian dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja perlu dibina agar dapat meningkatkan kualitas keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Adapun tujuan dari diterapkannya standar keselamatan dan kesehatan kerja adalah meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terstruktur, dan terukur, juga terintegrasi. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja atau buruh, dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Yang selanjutnya yaitu J. Pemberhentian. Pemberhentian atau pemisahan atau pemutusan hubungan kerja atau sering disebut dengan PHK adalah pemutusan hubungan kerja antara suatu badan usaha atau organisasi dengan seseorang atau beberapa orang pegawai karena suatu sebab. Misalnya, peraturan perundang-undangan yang berlaku, keinginan perusahaan, keinginan karyawan, pensiun, kontrak kerja telah berakhir, kesehatan karyawan, meninggal dunia, dan juga perusahaan mengalami likuidasi. A. Kebutuhan dana dan sumbernya. Untuk merealisasikan proyek bisnis dibutuhkan dana untuk investasi. Dana tersebut diklasifikasikan atas dasar aktiva tetap berwujud seperti tanah, bangunan, pabrik, dan mesin-mesin, serta aktiva tetap yang tak berwujud seperti paten, lisensi, biaya-biaya pendahuluan, dan biaya-biaya sebelum operasi. Beberapa sumber dana yang penting antara lain: yang pertama, modal pemilik perusahaan yang disetorkan; yang kedua, saham yang diperoleh dari penerbitan saham di pasar modal; yang ketiga, obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dan dijual di pasar modal; yang keempat, kredit yang diterima dari bank; dan yang kelima, sewa guna atau leasing dari bank non-bank. B. Aliran kas atau cash flow. Laporan perubahan kas atau cash flow statement disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode tertentu serta memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber kas dan penggunaannya. Penerimaan dan pengeluaran kas ada yang bersifat rutin dan ada pula yang bersifat insidental. Sumber-sumber penerimaan kas dapat berasal: yang pertama, hasil penjualan investasi jangka panjang, aktiva tetap, atau adanya penurunan aktiva tidak lancar yang diimbangi dengan penambahan kas. Kedua, adanya emisi saham maupun penambahan modal oleh pemilik dalam bentuk kas. Tiga, pengeluaran surat tanda bukti utang serta bertambahnya utang yang diimbangi dengan penerimaan kas. Empat, berkurangnya aktiva lancar selain kas yang diimbangi dengan adanya penerimaan kas. Yang kelima, adanya penerimaan kas misalnya karena sewa, bunga, atau dividen. Sedangkan pengeluaran kas dapat disebabkan oleh transaksi sebagai berikut. Yang pertama, pembelian saham atau obligasi dan aktiva tetap lainnya. Dua, penarikan kembali saham yang beredar dan pengembalian kas perusahaan oleh pemilik perusahaan. Tiga, pembayaran angsuran atau pelunasan utang. Empat, pembelian barang dan dagangan secara tunai. Lima, pengeluaran kas untuk membayar dividen, pajak, denda, dan lainnya. Ada juga transaksi-transaksi yang tidak dapat dipengaruhi
uang kas antara lain adanya pengakuan atau pembebanan depresiasi, amortisasi, dan deflasi terhadap aktiva tetap. Yang kedua, adanya pengakuan kerugian piutang dengan membentuk cadangan piutang. Yang ketiga, adanya penghapusan atau pengurangan nilai buku dari aktiva yang dimiliki serta penghentian penggunaan aktiva tetap. Yang keempat, adanya pembayaran dividen dalam bentuk saham atau stok dividen, adanya pembatasan penggunaan laba, serta adanya penilaian kembali aktiva tetap yang ada. Biaya modal atau cost of capital. Konsep cost of capital, biaya-biaya untuk menggunakan modal, dimaksudkan untuk menentukan beberapa besar biaya real dari masing-masing sumber dana yang dipakai dalam investasi. Rincian analisis biaya dari kedua sumber pembelanjaan dipaparkan secukupnya seperti dituangkan sebagai berikut. Yang pertama, biaya utang. Biaya utang untuk jangka panjang maupun jangka pendek dapat dihitung misalnya dengan menggunakan konsep present value. Yang kedua, yaitu biaya modal sendiri. Kelompok biaya modal sendiri dapat dibagi atas biaya saham preferen, biaya saham biasa, dan biaya laba ditahan. Paparannya yaitu yang pertama, biaya saham preferen. Saham preferen memberikan penghasilan berupa dividen yang tetap kepada pemiliknya yang diambilkan dari laba bersih setelah pajak. Yaitu biaya saham biasa. Biaya saham biasa merupakan suatu tingkat keuntungan minimal yang harus diperoleh suatu investasi. Yang ketiga yaitu biaya laba yang ditahan. Biaya laba yang ditahan pada prinsipnya sama dengan biaya dari saham biasa. Bedanya untuk biaya saham biasa memiliki flotation cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan proses saham, sedangkan menggunakan dana dari laba yang ditahan tidak memerlukan biaya. Selanjutnya adalah inisial dan operational cash flow. Initial cash flow adalah aliran kas yang berhubungan dengan pengeluaran kas untuk keperluan investasi. Contohnya ada pembelian tanah, pembangunan pabrik, pembelian mesin, dan investasi aktif tetap lainnya. Untuk operational cash flow adalah rencana keluar masuk dana jika proyek sudah dioperasionalkan. Operational cash flow biasanya diterima setiap tahun selama usia investasi dan berupa aliran kas masuk bersih atau berasal dari pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan. Kemudian ada analisis kepekaan atau sensitivity analysis, yaitu suatu teknik analisis untuk menguji secara sistematis apa yang akan terjadi pada penerimaan total apabila terjadi perubahan-perubahan yang tidak terduga, yang berbeda dengan perkiraan dan perencanaan. Analisis kepekaan sebenarnya bukanlah teknik untuk mengukur risiko, tetapi suatu teknik untuk menilai dampak atau impact berbagai perubahan dalam masing-masing variabel penting terhadap hasil yang mungkin terjadi. Kemudian ada manfaat dan kelemahan analisis kepekaan. Manfaatnya yaitu mampu memaksa manajer proyek untuk mengidentifikasikan variabel-variabel yang belum diketahui dan mengungkap taksiran-taksiran yang tidak tepat. Untuk kelemahannya adalah sangat relatifnya nilai-nilai dari optimistis dan pesimis itu sendiri mengenai variabel-variabel yang mendasarinya bisa jadi saling berhubungan. Selanjutnya yaitu penilaian dan pemilihan investasi. Yang pertama adalah metode penilaian investasi. Metode penilaian investasi ini ada 5. Yang pertama metode payback period atau PP. 2. Metode internal rate of return atau IRR. 3. Metode net present value atau NPV. 4. Metode profitability index atau PI. Dan yang terakhir titik potong pokok atau break even point. Kemudian pemilihan leasing atau beli. Untuk menentukan leasing atau beli dari kepentingan penyewa, biaya untuk leasing dapat dihitung dengan rumus NAL sama dengan I0 dikurangi sigma LT dalam kurung 1 min T plus 1 dep 1 per 1 plus dalam kurung 1 min T dikali KB. Kemudian yang terakhir ada urutan prioritas. Urutan prioritas ini ada beberapa skenario, ada 5 skenario. Yang pertama skenario mutually exclusive atau saling meniadakan. Yang kedua skenario contingency atau saling terkait. Yang ketiga skenario independence atau saling bebas. Yang keempat skenario capital budget constraint atau keterbatasan finansial. Dan yang terakhir skenario cost effectiveness atau biaya efektif. Baik, demikian pemaparan materi mengenai aspek sumber daya manusia dan finansial oleh kelompok 2. Selanjutnya merupakan sesi diskusi atau tanya jawab. Jika teman-teman masih bingung atau kurang paham, bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar video ini.
Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.